Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Imbalan tak terduga. Mengikuti tekad di hati Xiao Yan, perjuangan di matanya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam saat pandangannya terfokus pada sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Tinjunya secara bertahap menegang saat ekspresi ganas muncul di wajahnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangani sepasang sayap tulang. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang giok jatuh. Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Bang! Suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikiran Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiao Yan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun. Semangatnya melayang tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat pandangannya menyapu dunia yang mendung ini. Dia bergumam, apakah ini di dalam tulang sayap? Di mana aura sisanya? Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, ketidaksukaan di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Segera, udara abu-abu seperti zat perlahan menyebar. Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiao Yan. Roh Xiao Yan samar-samar mencium bau darah yang pekat saat pilar cahaya berwarna darah muncul. Bau itu dipenuhi kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Setelah baru saja bersentuhan dengannya, napas Xiao Yan menjadi kasar dan berat. Sungguh hal yang aneh, perubahan dalam tubuh Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya. Dia mengusir emosi negatif yang memenuhi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara kelabu. Mengaum! Raungan binatang yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu yang telah meluas, sementara Xiao Yan menstabilkan pikirannya. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang hebat yang menyebabkan seseorang merasa ngeri. Mengikuti suara raungan binatang itu, aliran udara berwarna abu-abu sepertinya telah menerima instruksi. Tiba-tiba melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Hati Xiao Yan dengan dingin menggigil saat dia mempelajari transformasi aliran udara berwarna abu-abu. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekitarnya, mengisolasi aliran udara abu-abu. Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara berwarna abu-abu yang menyebar kemana-mana, mulai bergoyang dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi tubuh binatang besar yang terbuat dari aliran udara abu-abu. Karena aliran udara abu-abu menjadi tipis, Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat tubuh sebenarnya dari Magical Beast. Namun demikian, sepasang pilar cahaya merah terang, dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi, sekali lagi muncul di kepala Magical Beast, seperti sepasang mata yang menakutkan. Mengaum! Tubuh Magical Beast yang samar-samar baru saja terbentuk ketika mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiao Yan. Itu segera mengeluarkan raungan lain sebelum meniru badak yang sedang berlari saat bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang jelas tembus cahaya, menjadi seperti zat saat bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan penghalang spiritual tak terlihat berulang kali memancarkan gelombang riak. Semangat Xiao Yan juga mengeluarkan erangan teredam setelah tabrakan sengit.
Saat ini, dia dalam bentuk spiritual. Kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung. Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar. Namun, ekspresinya langsung berubah sedikit. Dia agak terkejut menemukan bahwa setelah tabrakan dari Magical Beast aliran udara abu-abu misterius dan pembatasnya, keganasan yang meresap ke tubuhnya tampak seperti aliran udara tak terlihat saat diam-diam meresap ke dalam penghalang spiritualnya. Sebuah kehikmatan muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan tegas menyebarkan benang kekuatan spiritual yang telah terkikis. Kemudian, dia dengan cepat menggerakkan kekuatan spiritual baru dari tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya lagi. Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi Magical Beast misterius yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, diaglomerasi kembali ke bentuk lain. Itu segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Mengerang! Tabrakan hebat berikutnya menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan erangan rendah dan teredam. Jarinya bergerak dan dia tidak ragu-ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya. Tatapannya suram saat dia melihat sosok Magical Beast ilusi yang tertinggal di sekitar. Tidak disangka aura sisa ini benar-benar akan sangat sulit untuk ditundukkan, tetapi hasil yang dia peroleh sampai sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Jika itu adalah ahli lain, kemungkinan rasional mereka akan lama ditempati oleh keganasan binatang itu, akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang. Meskipun demikian, kedua tabrakan telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi sangat lelah. Di sisi lain, aliran udara berwarna abu-abu, yang tampaknya memiliki kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ini diperpanjang, orang yang akhirnya kelelahan pasti akan menjadi Xiao Yan. Ini tidak akan dilakukan untuk melanjutkan dengan cara ini. Mata Xiao Yan menatap tajam aliran udara berwarna abu-abu yang tertinggal di sekitarnya. Setelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, bahkan seseorang dengan kekuatan mental Xiao Yan tanpa sadar akan merasa agak resah. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu. Saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, aliran udara berwarna abu-abu yang bertahan di sekitar Xiao Yan sekali lagi diaglomerasi menjadi binatang ajaib ilusi. Itu membuka mulutnya yang buas dan besar dan mengeluarkan raungan yang berisi ejekan yang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Dengan segera, sekali lagi ia menyerang dengan keras seperti badak. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok ilusi Magical Beast yang sedang mengisi. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Ci! Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, nyala api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam jiwanya. Ini dengan cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Kemudian, sosok ilusi Magical Beast bertabrakan dengan api tak terlihat. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara, cici, saat itu naik sementara teriakan sedih yang tajam terdengar di ruang mendung ini. Sosok Magical Beast secara bertahap semakin redup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara berwarna abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi. Itu buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap pada jarak tertentu dari Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut menghadapi perubahan tak terduga ini. Sukacita segera melonjak di alisnya. Ia tak menyangka aksi ini bermanfaat. The Fallen Heart Flame mampu secara langsung membahayakan roh dan zat ilusi. Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian, Xiao Yan mungkin punya cara untuk membalas. Hehe, bukankah kamu sangat senang tadi? Mengapa kamu tidak datang dan coba sekarang?
Senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang buru-buru menjauh. Dia menjentikkan jarinya dan api jantung yang jatuh yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar dengan keras. Suhu tinggi menyebar dengan cepat di ruang yang gelap ini. Menyusul peningkatan suhu, perubahan muncul di ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan tidak tenang. Raungan menakutkan terdengar samar-samar. Terlepas dari seberapa kuat dirimu saat kamu masih hidup, saat ini dirimu hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan. Tatapan sedingin es Xiao Yan menatap aliran udara berwarna abu-abu yang telah menyebar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api jantung yang jatuh segera berubah menjadi kelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya, menembak ke arah aliran udara abu-abu. Letusan api hati yang jatuh segera menimbulkan kecemasan dari aliran udara berwarna abu-abu yang terpisah. Mereka tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka, jadi mereka semua melarikan diri ke segala arah. Namun, bundel api hati yang jatuh di bawah kendali Xiao Yan tampaknya memiliki mata. Mereka mengikuti dari dekat aliran udara abu-abu. Setelah itu, bundel api tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan udara abu-abu. Beberapa bundel Fallen Heart Flame kembali ke tubuh spiritual Xiao Yan setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu. Dengan kembalinya kelompok api ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit tumbuh. Penguatan kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelas seseorang atau mengkonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk tumbuh lebih kuat. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiao Yan diperkuat tanpa alasan. Jelas, masalahnya pasti terkait dengan aliran udara abu-abu. Lebih penting lagi, emosi ganas dan negatif yang tersembunyi di aliran udara berwarna abu-abu benar-benar dihilangkan oleh flame jantung jatuh. Oleh karena itu, aliran udara abu-abu yang ditakuti Xiao Yan sebelumnya saat ini telah menjadi tonik yang hebat untuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiao Yan segera menguatkan jiwanya. Dia tertawa dan lebih banyak Fallen Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara berwarna abu-abu di dalam ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu, yang bertindak sombong sebelumnya, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dengan Xiao Yan mengejar dengan sekuat tenaga, semakin banyak aliran udara abu-abu menjadi makanan untuk Fallen Heart Flame. Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiao Yan. Ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki jejak aliran udara abu-abu. Kekejaman yang merasuki tempat ini juga telah lenyap sama sekali. Dengan menggunakan Fallen Heart Flame, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah sepenuhnya diubah menjadi tonik spiritual untuk Xiao Yan. Roh Xiao Yan berdiri di langit kosong di dalam ruang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata dari beberapa saat yang lalu. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Tak disangka bahwa memurnikan sisa aura ini akan memberinya hadiah yang melimpah. Setelah memurnikan sisa aura di dalam sayap tulang giok, bagian yang paling merepotkan dari pembuatan 9 sayap terbang burung langit telah menghilang. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan membuatnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.